Assalamualaikum sahabat religi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Kanwil Kemenak DKI Jakarta dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nur Pawaidudin yang sudah mengabdi selama 31 tahun. Nah, kita akan kulik bersama nih karir perjalanan pengabdian dari Bapak Nur Pawaidudin selama bertugas di Kanwil Kemenak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast Kanwil Kemenak bersama sahabat religi tentunya Pak. Pak, ini kan mau pensiun nih Pak setelah 31 tahun. Bukan waktu yang sebentar loh Pak. Bisa dibagikan nggak Pak? Waktu awal Bapak pertama kali nih cerita masuk ke Kemenak Kanwil DKI Jakarta. Seperti apa tuh Pak perjalanannya? Pertama bicara pensiun yang menjelang. Kurang beberapa hari lagi itu adalah pensiun sebagai ASN. Tapi pensiun sebagai manusia tidak ada pensiunnya. Kalau cerita tentang pensiun sebagai ASN, tentu dimulai dari sebuah niatan awal untuk masuk PNS. Tapi sebelumnya saya boleh cerita sedikit bahwa ke belakang gitu, bahwa saya itu dari seorang anak kecil yang dari kampung yang mohon maaf saya menggunakan istilah saya baru merdeka tahun 90-an. Kenapa? Pada saat saya kecil jalan belum aspal, listrik belum ada ya. Saya sekolah SD 1-3 itu di kampung, di rumahnya Pak Lurah. Tapi kemudian kelas 4, kelas 5 jalan kaki 7 kilo. Itu di daerah mana Pak? Itu di daerah Tegal. Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya, tepatnya di Kecamatan Jatinegara. Kemudian sampai kelas 6, dari kelas 6 kemudian diperintahkan oleh orang tua untuk mondok. Akhirnya kita mondok masih di Tegal, namanya Mahadut Tolabah selama 4 tahun. Dari situ kemudian meneruskan aliyahnya di Surakarta. Itu mulai terbuka karena sudah keluar, dan kemudian saya meneruskan kuliah di Jakarta, di IAIN zaman dulu, sekarang UIN namanya. Itu selesai di tahun 91. Di awal 91 Nur Fawaid kecil yang baru selesai kuliah berikhtiar untuk usaha. Tapi ternyata namanya usaha jatuh bangun. Kekuatan orang kampung belum maksimal. Kemudian di tahun 94 ya, diterima sebagai ASN. Disitulah awal karirnya. Sebenarnya belum nyaman-nyaman amat gitu, apalagi kemudian saya ingat betul jangan-jangan gajinya hanya 33.000, hanya cukup untuk 1 minggu gitu ya. Tapi disitulah awal karir menjadi ASN, dan saya bermula dari guru. Hari ini pun guru. Jadi saya tidak bisa meninggalkan guru, dari guru di sebuah madrasah MTS 6. Kemudian izin saya masih di Mertua Indah. Sampai sekarang Pak? Enggak. Oh, waktu itu? Ya, okay. Waktu itu saya masih di Mertua Indah. Saya tinggal dengan mertua. Kemudian qadarullah istri daftar PNS juga, nggak dapat. Tapi setelah 7 kali. 7 kali? 7 kali. 7 tahun berturut-turut? Iya, itu baru diterima di Tegal juga, tapi di kota. Tentunya nggak nyaman dong ditinggal di Mertua Indah. Sudah ASN pula. Iya. Tinggal di madrasah, tepatnya madrasah sekarang namanya MTS 33, di kamar kecil berdua. Nur Fawaid tidak siapa-siapa pada zaman itu. Nur Fawaid ya hanya seorang guru kecil, dan siswa pertama itu 13 orang. Madrasah negeri di tahun 96 apa 97 lah begitu, itu masih sangat sedikit. Kemudian saya tinggal di madrasah. Dari ditinggal madrasah itulah kenal orang. Bahasa saya yang tadinya ketutupan daun sudah mulai terbuka. Kenal dengan orang yang melangkah kemudian menjadi kepala madrasah. Karena sudah ada orang yang tahu tentang mungkin kinerjanya Nur Fawaid. Ya, jadi kepala madrasah, kemudian ditawarkan untuk menjadi kepala seksi, ya, itu adalah eselon 4. Yang menawarkan pun saya ingat betul tokohnya, saya sebutkan, mohon maaf saya kembali ke depan, yang kemudian mengantarkan
saya untuk jadi kepala madrasah, wasilahnya adalah melalui Pak Haji Misbah. Kemudian pada saat saya menjadi eselon 4, wasilahnya yang membuka saya adalah almarhum Pak Acak, mudah-mudahan diampuni dosanya. Tapi pada saat itu ditawarkan, mau nggak jadi kepala seksi? Tapi dari sisi penghasilan akan turun. Pikir dulu, jangan jawab sekarang. Tapi setelah beberapa lama, kemudian bismillah saya masuk. Itulah awal, kemudian kami ada di struktural. Masuk, kemudian dari tahun 2011 kurang lebih sampai dengan 2016 bergeser ke Jakarta Barat menjadi Kasubag TU. Kasubag TU itu orang kedua di Kemenak. Pernah Jakarta Barat juga di MAN 12 itu, dekat MAN 12 kan. Kemudian dari situ saya balik ke Kanwil menjadi Kabid Pendidikan Madrasah. Kurang lebih 5 tahun ditugaskan ke selatan menjadi Kemenak Kota Jakarta Selatan, dan hampir mungkin kurang dari 2 tahun kami sekarang jadi Kabag TU, dan dimungkinkan akhir karir kepegawaian saya di ASN adalah di Kabag TU yang ini sekarang tanggal bulan Juli 2025. Bulan Juli, ya tinggal beberapa hari lagi. Menghitung hari. Menghitung hari. Jadi itu awal perjalanan karir saya menjadi ASN. Wah, sahabat religi, luar biasa Bapaknya mengingat setiap detail tahun dan penempatan tugas ya Pak. Kayaknya ini sangat berkesan nih Pak. Oh, iya. Apakah masuk sebagai PNS atau ASN ini merupakan cita-cita Bapak sejak kecil atau terjebak Pak? Kalau cita-cita mungkin tidak ya, karena cita-citanya pada saat itu pengen jadi dokter. Wah. Gitu. Tapi kalau kemudian kenapa masuk ke PNS, bukan juga terjebak. Karena yang namanya masuk PNS, ASN itu niat daftar. Ada seleksi ya Pak? Ada seleksi, maka nggak mungkin kemudian kejebak kan. Ada niatan, bismillah ke situ gitu. Oke, nah kalau misalnya sebentar lagi kan Bapak akan pensiun nih. Rencananya nih Pak, setelah 31 tahun mengabdi, nanti kira-kira memasuki masa pensiun mau ngapain sih Pak? Apakah kira-kira, aduh mau leyeh-leyeh nih bangun siang, atau gimana Pak kira-kira? Udah ada rencana belum Pak? Pasti ada, dan itu yang mungkin bagi calon-calon pensiunan kayak ada semacam power syndrome, ya. Mau seperti apa? Tapi paling tidak saya sudah mempersiapkan diri untuk itu gitu. Termasuk untuk juga bangun siang kayaknya enggak deh. Jadi saya juga tetap sholat subuh ya tentunya. Habis sholat subuh kemudian mungkin tidak buru-buru pulang ke rumah. Bisa leyeh-leyeh dulu juga di masjid atau mustola, baru kemudian tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain insya Allah. Artinya untuk tidur bisa saja lebih, tapi komitmen insya Allah tidak. Oke, Ya. Berarti habis sholat subuh nggak tidur lagi nih Tidak. Pak? Kan lagi pensiun Pak. Nggak apa-apa, memang pensiun PNS ya kan? Iya. Tapi kan kalau sebagai manusia tidak boleh pensiun mengabdi. Asik, itu sahabat religi bisa dicontoh teladannya Bapak. Biar rezekinya nggak dipatok ayam ya Pak? Amin, ya. Pagi-pagi. Iya, nggak boleh tidur pagi karena rezekinya dipatok ayam. Oke, Pak Nur, kan Bapak kerjanya bukan waktu yang sebentar ya, 31 tahun. Pasti ada dong Pak, momen yang paling diingat. Apa tuh kira-kira? Boleh Bapak bagiin ke sahabat religi, pasti pada penasaran nih Pak. Dinamika di sebuah pekerjaan pasti banyak. Ada yang enak, ya, ada yang justru menyakitkan. Saya cerita di awal sebagai guru. Sebagai guru dengan awal jumlah siswa hanya 13. Itu pun kita harus nyari ke sekolah-sekolah agar masuk ke madrasah. Pada saat itu madrasah itu belum ada peminatnya. Berarti ditawarin Pak? Iya, kita bawa brosur ya ke SD gitu ya, untuk masuk ke madrasah. Tapi yang menyedihkan ada, karena memang ada juga anak-anak yang sudah lama tamat SD baru masuk ke madrasah. Saya ingat betul namanya tidak perlu saya sebut gitu ya. Itu dalam tanda petik preman siswa itu. Jadi itu sangat teringat betul, dia pakai kalung tapi kalungnya tato. Kalungnya tato. Itu istilahnya pun saya pada saat itu sangat asing gitu. Jadi pada saat mengajar, saya ngajar matematik, mungkin terlampau galak, mungkin gitu ya. Nah, kemudian saya diajak pet. Sama muridnya Pak? Iya, pada saat itu saya nggak tahu pet itu apa. Ternyata diajak berantem gitu ya. Terus dan Bapak itu ladenin nggak? enggak. Nah, disitulah
kemarahan sempat muncul, tapi kemudian sebagai seorang pendidiknya muncul, akhirnya disabarkan. Tapi apa? Sampai hari ini masih teringat dan anaknya sangat baik. Takzim ke bapak. Takzim betul. Itu yang betul-betul sangat teringat di awal. Justru itu awal-awal saya mengajar. Membekas ya Pak? Membekas gitu. Kalau hal-hal yang enaknya banyak juga. Terutama berikhtiar untuk berbuat baik kepada rekan-rekan, ya, kepada umat gitu. Pada saat kita diberikan kewenangan untuk berikhtiar kepada lembaga-lembaga lain, kita kok mendapatkan kesempatan bisa memperjuangkan. Ambil contoh lah, di tahun, ingatlah 2018-an begitu, pada saat guru-guru mendapatkan hibah dari Pemda DKI itu hanya 50%. Tapi alhamdulillah pada saat itu dengan ikhtiar maksimal, dengan beberapa teman tentunya, bisa menjadi 100% dapat semua. Tahun berikutnya pengawas teriak, kok saya nggak dapat? Alhamdulillah kita perjuangkan dapat. Di tahun berikutnya, TU-nya gitu ya di madrasah, yang tadinya nggak dapat menjadi dapat. Itu adalah sebuah kebanggaan bahwa saya bisa berbuat. Wallahu a'lam orang itu akan melihat pekerjaan saya atau tidak, dan saya yakin mereka tidak tahu, ya mereka tidak tahu, tapi pimpinan pasti tahu. Maka disitulah kebanggaan kami bisa berbuat untuk teman-teman rekan-rekan guru yang lain. Dan yang paling penting Allah Maha Tahu ya Pak. Allah Maha Tahu. Nah itu dicatat sahabat religi. Asik. Bapak, tapi ada nggak sih yang Bapak rasa ini perbedaan ASN dari zaman dulu, dari zaman Bapak sama ASN sekarang? Karena kan sekarang udah ada kemudahan di era digital gitu. Apa yang Bapak lihat perbedaannya? Yang paling terlihat jelas Pak? Perbedaan yang paling mencolok itu dari sisi penghasilan. Waktu saya awal-awal menjadi PNS, itu untuk 1 minggu nggak cukup. 33.000 ya Pak? 33.000. Kalau dulu setara berapa tuh Pak? Ya kalau sekarang mungkin waktu itu rupiah itu masih kisaran 3.000 dolarnya mungkin begitu ya. Sekarang 16.000 bisa dibayangkan gitu ya. Dan kemudian pada, ya saya sebut juga, saya masih ingat zamannya siapa, zamannya Gus Dur, ada lompatan. Ada lompatan gaji. Peningkatan. Bukan hanya meningkat tapi juga ganti dari yang kecil menjadi besar. Kemudian juga ada perkembangan berikutnya, ada yang namanya tunjangan kinerja. Di samping gaji ada tunjangan kinerja. Ini ada perbedaan. Maka sekarang kelihatan betul para ASN jangan kemudian diiriin, bukan karena korupsi, karena memang penghasilannya lebih, bisa bawa mobil karena memang penghasilannya lebih. Itu yang membedakan. Jadi dari sisi penghasilan. Yang agak perbedaan lagi dari sisi karakter. Karakter itu dipengaruhi oleh sosial juga. Termasuk di dalamnya adalah digital, era digital. Ini zaman dulu ya kehadiran itu bisa santai-santai karena menggunakan tanda tangan ya. Walaupun harus masuk jam 7:30, bisa saja masuk jam 10, toh sudah tanda tangan juga. Absensi ya? Absensinya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Karena menggunakan dulu awal-awal pakai fingerprint, kemudian sekarang ada aplikasi pusaka namanya, terukur dari sisi kehadiran, itu sudah bisa diukur. Jadi ya walaupun tetap namanya sebuah teknologi ada plus minusnya. Orang kadang-kadang masih bisa ngakalin. Ada celah. Jadi ya, Pak? tergantung kepada hati. Gitu. Nah itu yang penting dengan adanya teknologi bisa memudahkan, tapi tetap jangan lupa jaga integritas. Pak Nur, kalau ngomongin kerjaan nih Pak, kadang kan ada di fase down gitu Pak. Bapak pernah nggak sih ngalamin yang namanya putus asa gitu Pak? Terus gimana cara mengatasinya? Putus asa sebagai ASN tentu tidak, tapi bahwa kemudian ada down pada saat kita bekerja, ada titik jenuh, pasti ada. Jadi pada seperti itu harus kembali kepada hati. Kita bekerja bukan hanya untuk diri, bekerja juga untuk keluarga. Maka pada saat down pun kita berusaha untuk bangkit. Dan kemudian yang paling penting adalah teamwork. Karena sebuah pekerjaan nggak bisa dilaksanakan sendiri. Pekerjaan di ASN ya apapun itu termasuk juga guru gitu, apalagi guru, saya sebagai struktural terutama, itu teamwork itu penting, kolaborasi penting, nggak bisa sendirian. Maka insya Allah yang menjadi down itu akan hilang ya, karena dengan semangat itu tadi.
semangat maksimal untuk menjadi pekerja yang baik, semangat maksimal untuk berbuat kepada negara. Luar biasa ini Bapak. Ini selaras dengan makna pengabdian ya Pak. Lalu apa menurut Bapak definisi dari makna pengabdian? Pengabdian itu berbuat baik untuk banyak orang. Ya. Pada saat kita itu kemudian bermanfaat untuk banyak orang, itu adalah makna pengabdian. Tapi pada saat kita tidak dirasakan oleh banyak orang, bagaimana menjadi seorang ASN, kemudian pengabdiannya atau pekerjaannya tidak diakui oleh orang. Kemudian juga tentu pengabdian kita sebagai ASN juga terkait dengan integritas. Ya. Pada saat kita memiliki integritas, maka ruhnya kita sebagai ASN akan muncul gitu. Malasnya hilang gitu, kerjanya maksimal gitu. Ini diawali dari itu juga. Tentu juga ada hal yang lain terkait dengan makna pengabdian. Kita juga ada koridor hukum yang memang harus kita jalankan. Ada yang namanya larangan, ada yang namanya kewajiban. Pada saat larangan dan kewajiban sebagai ASN kita lakukan, maka itulah bagian dari pengabdian kita. Yang penting adalah kita bermanfaat untuk umat. Itu pengabdian. Oke. Bapak, ini berarti sama dengan mungkin Bapak pernah mendapat kayak apa ya, semacam testimoni gitu Pak dari masyarakat kalau ternyata pekerjaan saya sebagai PNS itu bermanfaat. Apa Pak kira-kira momen yang Bapak paling ingat tuh Pak dari pekerjaan Bapak, dari profesi Bapak? Karena kita itu kerja tanpa pamrih, sebenarnya kita tidak mampu untuk mengingat bahwa pekerjaan itu adalah bermanfaat atau orang. Yang merasakan manfaat itu bukan saya. Yang merasakan manfaat itu orang lain. Bahwa kemudian itu diakui, kita berbuat sesuatu diakui, alhamdulillah. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat teknis misalnya. Sebagai ASN yang sekarang saya berada di Kabak TU, urusannya administrasi. Pada saat kemudian pimpinan mengakui bahwa itu adalah hal baik, maka itu juga menjadi sebuah kebanggaan. Jadi sebenarnya kebanggaan itu bukan diukur oleh kita, tapi justru pada saat orang sudah menyukai apa yang kita kerjakan, itu adalah sebuah kebanggaan juga. Jadi tolak ukurnya memang dari masyarakat. Dari masyarakat, iya. Oke, terus Pak, kalau misalnya cara Bapak mengatur nih Pak keseimbangan waktu antara bekerja, keluarga, nah itu seperti apa sih Pak? Karena kan yang keseringan masyarakat tahu, jadi ASN tuh enak, kerjanya nyantai gitu. Nah Bapak boleh nih sharing ke sahabat religi, seperti apa nih Pak kesibukannya dan cara mengatur waktunya? Berbeda pada saat jadi guru dan juga pada saat sekarang di struktural. Kalau saya bahkan untuk secara pribadi, jangan-jangan 24 jam waktunya nggak cukup saya sebagai PNS, sebagai ASN. Artinya kebiasaan guru untuk berangkat pagi sampai saya sekarang di struktural, insya Allah teman-teman juga tahu bahwa mungkin walaupun bukan yang paling pertama, tapi yang tidak terlambat untuk masuk ke kantor. Artinya bahwa kita niatan untuk berbuat baik gitu ya, untuk bagaimana bekerja dengan ikhlas, itu yang penting. Keikhlasan yang penting itu. Berarti itu bukan sekedar logo, ikhlas beramal. Tidak. Okay. Jadi kalau orang mengatakan juga hanya sekedar logo, nyatanya banyak juga kok ASN kita yang juga maksimal. Betul. Dan saya sangat tidak setuju bahwa kemudian ASN itu kerjanya santai. Nyatanya kita bisa kerja. Bahkan itu tadi waktu saya nggak cukup. Gitu ya. Karena bahkan karena melayani masyarakat itu tidak bisa dibatasi oleh waktu jam 7:30 sampai dengan jam 4. Sampai malam pun kan masih tetap ada komunikasi gitu. Dan saya insya Allah handphonenya tidak pernah mati. Silakan dihubungi nomornya. Bapak, tapi momen apa yang paling hektik nih Pak, yang Bapak biasanya tanganin khususnya di Kanwil Kemenak DKI Jakarta? Pas musim apa nih Pak? Akhir tahun. Akhir tahun. Pelaporan, ya pada saat pelaporan, kemudian ada tuntutan bagaimana untuk lembaga itu agar mendapatkan zona integritas WBK WBBM misalnya seperti itu cukup memang padat pada saat ini. Ada beberapa unit yang harus kita di TU itu kan sebagai dapur. Ini harus dikerjakan itu yang memang di akhir tahun biasanya yang agak padat pekerjaan. Musim haji juga nggak Pak? Musim haji apalagi? Musim haji itu ya itu tadi, karena mohon maaf sekali lagi
bukan karena menyombongkan diri gitu ya. Pada saat saya diberikan amanah oleh pimpinan untuk juga mengawal haji misalnya, padahal itu bukan tugas utamanya saya, tapi ya saya bekerja maksimal. Itu bahkan ya dengan rekan-rekan di humas juga untuk kita tetap tidur di asrama haji, meninggalkan keluarga gitu. Tapi alhamdulillah terkait dengan yang tadi keluarga tadi gitu, yang haji tadi sudah saya sampaikan bahwa kita maksimal insya Allah. Pembagian waktu dengan keluarga, tentunya keluarga memahami tentang kondisi itu, karena kebetulan istri juga ASN, PNS gitu ya, maka alhamdulillah bisa memahami. Walaupun juga kita berangkat pagi gitu ya, pulangnya malam gitu ya, memahami itu. Bapak kalau dari obrolan tadi kayaknya Bapak cocok nih jadi motivator. Nah kira-kira kalau misalnya Bapak diundang nih sama sahabat religi mungkin atau dari Kanwil Kemenak daerah lainnya, Bapak kira-kira mau menyampaikan apa nih Pak? Pesan apa yang pengen Bapak kasih tahu gitu ke orang-orang dari PNS Kanwil Kemenak? Kepada sahabat-sahabat religi, saya sebagai orang tua yang mau purna tentu boleh dong memberikan masukan, memberikan motivasi kepada Anda semua sebagai sahabat religi. Jadilah mutiara dimanapun Anda berada. Jangan jadi bangkai. Pada saat jadi mutiara akan kilauan, akan memancar, maka sebagai masyarakat tentunya masyarakat akan melihat hal kebaikan. Sebagai bawahan, pimpinan akan melihat juga tentang kebaikannya. Jadi tidak mudah untuk menjadi mutiara. Maka harapannya adalah berbuat baik sajalah. Sebagai warga Kementerian Agama itu kita harus lebih dibanding yang lain. Karena perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kementerian Agama dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah hal biasa. Tapi justru pada saat kita berbuat salah, loh kok orang Kementerian Agama melakukan kesalahan? Karena memang ekspektasi masyarakat terhadap Kementerian Agama itu melebihi banding yang lain. Maka saya sebagai orang tua mengajak sekali lagi, jadilah mutiara dimanapun Anda berada, maka akan berkilau. Oke, luar biasa Bapak. Mutiara akan terus bersinar, dilebih-lebihkan karena ada embel-embel agama ya Pak, ya. Kementerian Agama. Oke, nah Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk sahabat religi tentunya mungkin rencana Bapak ke depan, apa sih Pak kira-kira setelah Bapak pensiun ini? Apakah ada kegiatan lainnya atau ingin melanjutkan apa nih Pak? Hakikinya kita pengabdian masyarakat. Di kampung kebetulan saya juga memiliki yayasan, punya lembaga pendidikan, pure gratis. Ya. Kenapa itu kami lakukan? Karena tadi di awal sudah menyampaikan, kampung saya merdeka tahun 90-an. Saya adalah sarjana pertama. Karena sarjana pertama ada tuntutan masyarakat untuk berbuat. Maka saya membuat madrasah di kampung. Itu adalah bagian pengabdian pasca ASN. Tentu saya juga mungkin tidak pulang kampung, tetap berada di Jakarta. Ada pengabdian-pengabdian lain yang insya Allah sudah akan dilaksanakan. Ada yang menjadi gagasan. Yang sudah pasti adalah ada lembaga namanya BP4. Ya. BP4 ini sebuah lembaga penasehatan perkawinan. Cuma saya minta tolong nih kepada sahabat religi, jangan datang ke kantor saya karena minta rekomendasi. Karena ujungnya adalah perceraian. Ya, jadi jangan datang. Tapi kalau berkonsultasi tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, silahkan. Jadi pilih-pilih datang ke kantor kami yang baru, itu harus dengan kondisi bukan karena ada permasalahan, tapi mungkin untuk konsultasi untuk yang lebih baik. Berarti untuk mempersiapkan diri ya Pak? Mempersiapkan diri. Itu pengabdian yang ada di BP4. Dan insya Allah ada pengabdian-pengabdian lain gitu yang sedang kita gagas. Mohon doanya kepada sahabat religi agar tetap bisa berkiprah khususnya di DKI Jakarta. Oke Pak Nur Fawait, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Wah, sahabat religi nggak berasa nih perbincangan berapa menit ya sama Bapak yang tentunya banyak ilmu, banyak manfaat dan insya Allah kita bisa sama-sama teladani. Buat sahabat religi, jangan lupa untuk saksikan terus podcast-podcast menarik lainnya. Di mana Bapak? Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Cakep, jangan lupa di like,
komen, dan di-subscribe. Dan saksikan terus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.